Baik, terima kasih Pak Sony, sudah kedengaran ya. Baik, Sudah. pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan PT Mindra Indonesia yang telah mengundang saya untuk berbagi pengalaman bagaimana pemeriksaan laboratorium pada masa pandemi dan new normal nanti ya. Mungkin sebelum kita berbicara pemeriksaan laboratorium, kita harus lihat dulu ke belakang. Sebelum berbicara new normal, kita lihat dulu ke belakang, flashback dulu. Nah, apa sih sebetulnya COVID itu? Ternyata pertama kali ditemukan Desember 2019. Jadi penyakit ini adalah sesuatu yang baru, baik buat kita maupun buat seluruh dunia. Ya, sehingga dengan perjalanan waktu menjadi outbreak di mana-mana, menjadi wabah di mana-mana. Mulai disalahkan ke kelelawar yang jadi biang keroknya. Ya. Terutama ternyata sekarang ke depan sudah ketahuan bahwa penyebab utamanya adalah virus corona atau yang lebih dikenal dengan nama SARS-CoV-2. Ya. Kemudian dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, virus ini kita sudah tahu bahwa bagaimana struktur dari virus ini sehingga dia bisa menyebabkan penyakit pada manusia. WHO berdasarkan hal tersebut, WHO memberi nama penyakit ini adalah disebut dengan COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease pada tahun 2019. Dan penyebabnya adalah virus novel coronavirus atau disebut juga dengan SARS-CoV-2. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia tadi Pak Entu sudah memaparkan ya. Yang ingin saya tekankan adalah kita sampai saat ini kita bisa lihat grafiknya. Ya. Masih sebetulnya kondisinya meningkat, belum melandai, belum turun. Jadi harus hati-hati. Ya. Tadi Pak Surya juga mengatakan bahwa pemeriksaannya ternyata masih sedikit. Ya, kita bisa lihat di sini. Jumlah ujinya dibanding dengan jumlah orang yang terduga masih sangat sedikit. Ya, kita bisa lihat. Nah, bagaimana menghadapi pandemi virus ini di Indonesia? Pemerintah sebetulnya sudah menyediakan semua sumber yang bisa kita dapat. Ya. Semua kepustakaan, semua hal-hal aturan, SOP, segala macam sudah disediakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan buku tentang pedoman pencegahan dan pengendalian tentang coronavirus ini dari Kemenkes. Kemudian kalau kita masuk ke websitenya dari BSN, yaitu covid19go.go.id, di sini ada pedoman tata laksana COVID-19, semua lengkap. Dari semua profesi memberikan asupan tentang bagaimana melaksanakan atau bagaimana mengatasi virus corona ini. Sebelum saya lebih lanjut lagi, saya ingin kita tahu dulu kenapa virus ini disebut virus corona, ya. Karena virus ini seperti virus umumnya terdiri dari ada intinya. Intinya itu adalah bukan DNA seperti sel umumnya, melainkan untaian dari RNA. Ya. Kemudian virus ini akan dibungkus oleh selubung yang disebut dengan envelope protein. Bagian luarnya ada yang namanya membran glikoprotein, ada nukleokapsidnya, dan ada yang namanya spike protein. Nah, spike protein inilah sebagai biang kerok bahwa virus ini bisa masuk ke dalam sel tubuh manusia. Dikatakan dari kepustakaan, spike protein ini akan menempel pada reseptor dari angiotensin. Kita bisa lihat di sini slide berikutnya. Nah, bagaimana virus ini bisa menularkan ke manusia, ya? Umumnya melalui cara lewat droplet dan kontak. Artinya bukan lewat airborne penularannya, ya. Lewat droplet. Jadi orang yang terinfeksi, dia virusnya nempel di saluran pernapasan, kemudian menyebabkan sakit tenggorokan, gatal, batuk,
dan bersin. Virusnya akan ikut terbawa oleh droplet, sehingga kita juga dengan mengetahui cara penularan, berarti kita juga bisa bagaimana kita mencegah penularan tersebut. Ya. Kemudian virus ini akan nempel pada reseptor yang namanya reseptor S atau angiotensin converting enzyme 2, yang katanya reseptor ini banyak dijumpai di saluran napas dan pembuluh darah. Kemudian terjadi biasa, seperti kita ketahui, virus ini berikatan dengan reseptor, kemudian ini reseptornya S2 ini, dia akan masuk ke dalam sel, kemudian dia beramplifikasi, memperbanyak diri, dan kemudian keluar lagi. Ya. Nah, sekarang bagaimana peranan kita, insan laboratorium, dalam menghadapi pandemi COVID ini? Jadi kalau virus ini masuk ke dalam badan, menyebabkan infeksi. Sebelum infeksi, harusnya kita sebagai insan laboratorium punya peranan penting sebetulnya tadi. Ya, dikatakan bahwa laboratorium itu sekarang bukan lagi penunjang diagnostik, tetapi penentu diagnostik. Jadi peran kita pada saat mulai dari epidemiologi surveillance, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang ini terinfeksi atau tidak? Jadi biasanya dilakukan dengan dua cara. Dengan pemeriksaan antibodi atau langsung kita mendeteksi adanya virus, komponen virus dengan menggunakan RT-PCR. Kemudian kalau sudah terjadi infeksi, ya, bagaimana kita bisa mendiagnosa seseorang terinfeksi? Juga dengan RT-PCR atau pemeriksaan penunjang lain. Nah, pada saat sudah terinfeksi, menimbulkan penyakit ini bisa berkembang menjadi lebih parah lagi. Jadi untuk menentukan stadium dan untuk menentukan prognostik atau untuk menentukan pemantauan pengobatan juga memerlukan pemeriksaan laboratorium. Banyak yang bisa kita kerjakan di laboratorium untuk mendukung penanganan pasien-pasien COVID ini. Nah, bila penyakitnya menjadi berat, bisa dua outputnya, bisa sembuh atau bisa menyebabkan kematian. Kalau sembuh, apa yang harus dikerjakan lagi oleh kita sebagai insan laboratorium? Kita wajib melakukan yang namanya tracing dari keluarga si penderita ini. Ya, tentu dengan melakukan pemeriksaan, boleh antibodi, boleh juga pemeriksaan dengan menggunakan. Nah, kita juga harus belajar juga tentang bagaimana respon tubuh seseorang terhadap infeksi. Umumnya, respon tubuh ini akan terbentuk antibodi. Kapan terbentuk antibodinya? Secara umum, antibodi terbentuk yang pertama adalah bila agennya atau dalam hal ini virusnya masuk ke dalam tubuh, tidak langsung menimbulkan antibodi, tidak langsung menimbulkan kekebalan. Ya. Kira-kira 5 hari pertama ini orang hanya mungkin tanpa gejala, tapi virusnya sudah ada di dalam badan. Mungkin gejalanya ringan, hanya pegel-pegel, kok lemas-lemas aja, hanya demam. Kemudian berlanjut, nah baru kira-kira 1 minggu akan timbul pembentukan antibodi imunoglobulin M. Tapi tidak langsung terdeteksi. Mungkin kira-kira hari ke-9 atau hari ke-10 baru virus antibodi ini akan terdeteksi oleh kit yang kita pakai. Ya. Dan antibodi imunoglobulin M ini akan bertahan singkat, tidak lama. Kira-kira hanya sampai 28 hari. Nah, antibodi imunoglobulin M ini akan diikuti oleh terbentuknya imunoglobulin G yang akan bertahan lebih lama. Nah, para pakar di dunia punya berbeda pendapat, punya beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa imunoglobulin yang ditimbulkan ini akan menimbulkan kekebalan bagi orang-orang yang sudah pernah terpapar oleh virus corona. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak imunoglobulin ini tidak menimbulkan kekebalan. Jadi seseorang yang terinfeksi oleh virus corona bisa terinfeksi oleh virus corona di kemudian hari. Seperti halnya dengan infeksi virus dengue. Ya. Infeksi virus dengue itu
seseorang bisa terinfeksi beberapa kali oleh virus dengue karena antibodi yang dibentuk tidak menimbulkan kekebalan. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Nah, bagaimana pemeriksaan rutin yang bisa kita kerjakan bisa membantu untuk menentukan atau memprediksi kira-kira ini infeksi virus atau bukan. Yang pertama tentu adalah dengan menggunakan pemeriksaan yang sering kita kerjakan, yaitu pemeriksaan hematologi rutin. Dari pemeriksaan hematologi rutin ini kita bisa melihat, ya, seperti pada umumnya kalau infeksi virus itu tentu leukositnya akan turun, ya. Nah, tetapi pada infeksi virus corona ini leukositnya bisa saja normal atau malah sedikit meningkat. Kemudian yang menarik lagi, pada infeksi virus yang umum biasanya limfositnya akan turun, akan naik, mohon maaf, akan naik, ya. Tetapi pada COVID-19 ini justru malah dia limfositnya turun. Nah, diikuti nanti oleh CRP yang akan meningkat. Jadi yang paling menarik buat saya adalah pada pemeriksaan hematologi rutin ini kita bisa melihat bahwa leukositnya berbeda seperti infeksi virus yang lain. Di mana yang lain turun, dia akan naik. Kemudian limfositnya juga demikian, ya. Pada infeksi virus lain limfositnya naik, pada COVID-19 justru limfositnya akan turun. Nah, ini tadi yang saya katakan. Parameter lain adalah CRP. CRP ini sebetulnya parameter yang umum, ya, untuk petanda inflamasi. Jadi kalau ada infeksi, ada inflamasi, pasti CRP-nya akan naik. Nah, tetapi pada beberapa kepustakaan mengatakan bahwa CRP ini bisa membantu diagnosis dan prognosis pada pasien-pasien dengan COVID-19. Apa itu CRP? CRP itu adalah protein fase akut yang selalu timbul bila terjadi respon inflamasi. Kapan dia akan meningkat? Dia akan meningkat kira-kira 4-6 jam setelah terjadinya respon inflamasi. Dan mencapai puncaknya pada jam ke-36 sampai 50. Dan dikatakan akan sangat meningkat sekali bila pasiennya mengalami perburukan. Jadi kira-kira CRP ini bisa dipakai untuk membantu menegakkan diagnosis dan membantu prognosis dari pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, berikut lagi mungkin ini yang tidak pernah kita kerjakan sebelumnya adalah satu parameter baru. Namanya adalah neutrophil limfosit rasio. Jadi rasio antara neutrophil dan limfosit. Pada pemeriksaan sehari-hari, hematologi sehari-hari. Ya. Umumnya kalau terjadi infeksi, memang kita bisa lihat, ya, tadi. Kalau limfositnya meningkat pada infeksi virus, pasti NLR-nya akan turun. Tetapi pada pasien dengan COVID-19 ini, ada yang menarik, ya. NLR-nya akan naik, karena limfositnya turun, sehingga yang naik adalah neutrofilnya. Mirip seperti infeksi bakteri sebetulnya, ya. Nah, ini lucu makanya. COVID-19 ini sesuatu hal yang baru yang banyak orang belum paham betul tentang COVID-19. Nah, berdasarkan penelitian pengalaman Han di Beijing, nah, ternyata NLR ini cukup bermakna untuk menentukan prognostik. Ya. Kita bisa lihat di sini, cut off yang dipakai adalah 3,13. Ya. Cut off ini mempunyai sensitivitas cukup tinggi, 87,5, dan spesifitasnya cukup tinggi juga, 71,7. Jadi diharapkan kita bisa menghitung NLR ini. Ya. Pertama, kalau buat saya di Rumah Sakit Umum Kota Bekasi, kita menggunakan NLR untuk memilah-milah pasien, triase pasien di IGD. Ya. Kemudian kita juga bisa menentukan prognostik dengan NLR ini. Contohnya begini. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita curiga pasien dengan COVID ini, ya, kita akan pilih berdasarkan kelompok umur dulu. Di atas 50 tahun
dan di bawah 50 tahun. Kalau di atas 50 tahun kita lihat, di bawah 50 tahun kita lihat NLR-nya. Kalau NLR-nya masih di bawah 3,13, dia bisa dirawat di rumah, isolasi mandiri, atau boleh dirawat di rumah sakit. Tapi tidak perlu isolasi khusus. Kalau NLR-nya di atas 3,13, ini boleh dimasukkan dalam perawatan isolasi di rumah sakit, bukan isolasi khusus, isolasi umum biasa. Sedangkan bila pasiennya berusia di atas 50 tahun, dan NLR-nya kurang dari 3,13, ini harus khusus, isolasi khusus. Dan membutuhkan pengawasan yang ketat. Ya. Jadi mungkin perlu ventilator, dan lain-lain. Sedangkan kalau usianya di atas 50 tahun, kemudian NLR-nya juga tinggi, ini dia wajib dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam intensive care unit, ya, dengan alat bantu pernapasan yang lebih berat lagi. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, NLR ini cukup bermanfaat, ya, tadi untuk screening di depan triase dan untuk prognostik serta manajemen risiko tadi, ya, bagaimana risiko terhadap pasien dengan usia 50 tahun atau di bawah 50 tahun, atau pasien-pasien dengan komorbid yang lain. Nah, jadi apa yang kita kerjakan selama ini ternyata sangat-sangat bermanfaat apabila dilengkapi dengan CRT dengan NLR, ya. NLR ini bisa kita hitung manual atau bisa kita hitung menggunakan sistem, atau sekarang ada beberapa alat yang sudah bisa secara otomatis menghitung sendiri, mengkalkulasi sendiri, ya. Nah, sekali lagi tadi sekarang bagaimana pemeriksaan laboratorium, peranan laboratorium pada masa pandemi ini. Jadi bisa sebagai epidemiologi, diagnostik, dan penentuan stadium tadi, ya, berat ringannya penyakit. Kira-kira apa lagi sih yang bisa dipekerjakan selain hematologi? Ini kita bisa lihat, ya. Ada beberapa parameter lain yang bisa membantu. Analisa gas darah mungkin untuk pasien-pasien dengan kondisi yang lebih berat. Kemudian albumin. Albumin ini juga merupakan salah satu parameter yang bisa membantu kita, ya. Albumin ini merupakan protein fase akut, tapi dia sifatnya negatif. Artinya begini, kalau ada infeksi, dia bukan naik, tapi malah turun. Ya. Tapi sulit sekali untuk orang Indonesia dipakai. Karena, mohon maaf, kadang-kadang masyarakat kita gizinya kurang baik. Apalagi kalau dipakai pada kasus-kasus dengan pada pasien-pasien anak. Sulit sekali, ya. Kemudian LDH. LDH ini sebetulnya suatu petanda kalau terjadi turnover sel yang meningkat. Jadi kalau virus yang masuk ke dalam sel saluran pernapasan, mungkin dia akan terjadi perusakan sel atau apoptosis. Makanya LDH-nya akan meningkat. Kemudian enzim transaminase. Transaminase juga akan meningkat kalau sudah terjadi kerusakan di hati atau kerusakan organ-organ lain. Kemudian total bilirubin. Total bilirubin akan meningkat kalau sudah terjadi kerusakan hati. Ya. Kreatinin akan meningkat kalau terjadi kerusakan di ginjal. Kok sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa organ-organ lain rusak? Tadi saya katakan dari awal, bahwa virus ini menyerang sel manusia melalui reseptor S2. Reseptor S2 ini ada di mana? Ada di seluruh sel di dalam badan kita, terutama di sel-sel pembuluh darah. Makanya dia akan menyerang, ya, jantung, hati, ginjal. Ya. Nah, demikian juga kalau dia menyerang jantung, pasti troponinnya akan meningkat. Nah, yang menarik lagi sekarang, ada beberapa parameter koagulasi juga bisa dipakai. Kenapa parameter koagulasi dipakai? Kalau terjadi yang namanya cytokine storm syndrome atau CSS.
saya analogikan dengan pada infeksi dengue. Pada infeksi dengue kita sering mendengar orang DSS, ya, dengue shock syndrome. Pada COVID ini juga kita bisa mendapatkan istilah CSS. Tapi bukan COVID shock syndrome, tetapi cytokine storm syndrome. Jadi badai sitokin. Kenapa? Karena adanya respon inflamasi yang berlebihan tadi, sehingga CRP-nya juga akan naik. Ya. Kemudian ini ada beberapa parameter lain yang mungkin bukan rutin dikerjakan di laboratorium. Salah satunya adalah ferritin. Kenapa ferritin dipakai? Bukannya ferritin buat pemeriksaan defisiensi besi, petanda besi, bukan. Ferritin ini juga merupakan protein fase akut. Jadi kalau ada inflamasi, ferritin ini akan meningkat. Kemudian marker yang mungkin bermanfaat sekali, bermakna adalah sitokin tadi. Karena berhubungan dengan CSS tadi. Makanya diperiksa adalah sitokin atau interleukin 6. Nah, ini yang dibilang tadi ya, bahwa pada infeksi berat dari COVID-19 ini bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi kematian itu bukan karena virusnya yang membunuh orang atau membunuh pasien, tetapi respon inflamasinya yang membunuh pasien itu. Ya. Jadi kalau terjadi respon imun yang berlebihan, terjadi yang namanya pelepasan sitokin yang sangat banyak, terjadi yang namanya cytokine storm syndrome, bisa menyebabkan pasiennya menjadi meninggal. Saya punya kasus yang menarik. Ya, kita bisa lihat. Pasien ini umurnya 59. Jadi dari awal masuk kita lihat hematologinya, ya, leukositnya normal-normal saja. Ya. Kemudian kita lihat ya, segmennya sudah naik. Limfositnya turun. Kita lihat NRR-nya 23. Jadi pasien ini kalau kita kelompokkan tadi triase dari awal dengan usia di atas 50 tahun, kemudian NR-nya lebih dari 3,13, pasien ini layak masuk ke dalam penanganan khusus. Masuk ke dalam ICU. Dan memang betul pasien ini masuk ke ICU. Kemudian kita lakukan diagnosa pasti untuk memastikan bahwa ini betul-betul kena COVID. Kita lakukan pemeriksaan PCR. Hasilnya swab. Dari swab hasilnya adalah terdeteksi atau positif. Kami mengeluarkan hasil itu bukan positif negatif untuk PCR, ya. Tapi keluarnya adalah terdeteksi atau tidak terdeteksi. Karena PCR ini juga punya keterbatasan, ya. Bahwa dia bisa terdeteksi kalau jumlah virusnya adalah 10 kopi, di atas 10 kopi. Kemudian kita punya SOP bahwa kalau PCR-nya positif, dia wajib dikerjakan 2 kali, tapi tidak langsung dikerjakan. Kita selang 3 hari kemudian, kita periksa, kita bisa lihat bagaimana leukositnya makin naik. Ya. Tapi NRR-nya turun, karena dia sudah mendapatkan pengobatan. Nah, karena PCR-nya 3 hari setelah dirawat masih juga positif, rupanya kita lupa nih, ya. Tanggal 16 kita ulang lagi 3 hari kemudian, di tanggal 19. Kita bisa lihat leukositnya makin naik, ya. Kemudian hemoglobinnya lihat makin naik juga, dan NR-nya juga kembali naik. Kemudian saya mulai mengatakan, hati-hati, pasien ini mulai mengalami perburukan. Kita bisa lihat ya, mengalami perburukan. Dan kita lakukan PCR kemudian juga masih terdeteksi. Jadi virusnya masih ada. Kita ulang lagi 3 hari kemudian. Ya, leukositnya makin naik. Ya. HB-nya makin naik. Kemudian NR-nya juga makin naik. Dan kita periksa CRP-nya. Ya, CRP-nya udah di atas 30. Jadi pada pasien-pasien ini saya sudah katakan mungkin sudah terjadi yang namanya CSS. Kemudian kita beritahu dokter DPJP-nya, dok, pasien ini hati-hati karena sudah kemungkinan terjadi yang namanya cytokine storm syndrome. Di follow up terus,
ya 3 hari kemudian pasiennya masih terdeteksi. Tapi ya alhamdulillah pasien ini sudah pulang ya dengan hasil swab terakhir sudah negatif. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi new normal tadi? Dikatakan bahwa setelah COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, beberapa ahli, baik itu ahli epidemiologi, ahli mikrobiologi mengatakan tidak mungkin kembali menjadi normal seperti sebelum ada COVID. Ya, tetapi kita tetap harus maju ke depan. Ya, ada jalan ke depan. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara yang kita sebut adalah new normal tadi. New normal itu adalah sesuatu hal yang baru. Tatanan hidup yang baru buat masyarakat Indonesia agar bisa beraktivitas normal kembali. Normal dalam arti tanda kutip tadi, seperti Pak Entuy, Pak yang lain berbicara bahwa normalnya ya tadi keluar yang tadinya nggak pakai masker sekarang harus pakai masker. Kemudian melakukan social distancing, melakukan cuci tangan. Ya, sekolah juga ya kalau dulu nggak pakai masker mungkin sekarang harus pakai masker. Nah, kenapa saya katakan kita harus waspada? Ya, karena ternyata berdasarkan pengalaman pandemi yang dulu flu burung ya, ternyata pandemi ini bukan muncul satu kali saja, ya. Dia akan muncul gelombang kedua dan bahkan sampai gelombang ketiga yang mungkin kondisinya juga sama beratnya seperti gelombang pertama. Ini yang dikhawatirkan pada saat normal sekarang ini, ya. Coba Bapak Ibu sekalian lihat. Begitu dibilang, ya besok PSBB-nya dicabut. Sore jalan udah penuh. Mal-mal udah penuh. Ya. Tempat-tempat makan semua sudah penuh. Jadi memang masyarakat kita belum bisa memahami apa yang dimaksud dengan new normal. Mohon maaf, Dokter. Tadi dikatakan bahwa mohon maaf, waktunya. Ya, waktu 3 menit lagi sebentar ya. Masih 5 menit waktunya. Ya. Ya. Jadi sekarang bagaimana kita menghadapi new normal ini bagi insan laboratorium? Ya tetap saja ini tetap berlaku ya, kita berlakukan bahwa kalau untuk mendeteksi atau men-screening ya kita lakukan epidemiological studies, surveillance ya dengan melakukan pemeriksaan antibodi terhadap SARS-CoV-2 atau melakukan RT-PCR ya. Kemudian jangan lupa juga melakukan tracking, artinya melakukan screening massal buat saya sekarang lebih penting dalam new normal ini ya. Karena terus terang masyarakat kita perlu edukasi yang sangat-sangat serius dan perlu diedukasi berulang-ulang. Jadi hati-hati. Karena terus terang ada beberapa, sekarang ada kontradiktif ya, ada pro dan kontra. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa oh iya, virusnya 14 hari udah hilang. Virusnya 14 hari sudah tidak virulen lagi. Tapi kenyataannya kalau kita lihat tadi kasus tadi, berapa hari masih terdeteksi? Lebih dari 2 minggu masih terdeteksi. Bahkan kemarin saya ke Bandung, saya ketemu Dr. Basti di Bandung. Beliau mengatakan ada pasien yang sampai 3 bulan masih positif terus. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan nanti ya. Kenapa kok virusnya masih bisa bertahan sampai 3 bulan? Nanti kita belajar. Ini CDC mengatakan bahwa ya harus hati-hati kalau kita menggunakan pemeriksaan antibodi terhadap COVID-19 ini. Kenapa dikatakan bahwa kita harus meminimalisasi terjadinya positif palsu? Kenapa bisa terjadi positif palsu? Mungkin ya pada orang-orang tertentu dengan penyakit autoimun atau pada wanita hamil, pengalaman saya sering terjadi positif palsu. Ya, karena pada autoimun biasanya terjadi adalah adanya imunoglobulin M yang tangannya banyak bisa menyebabkan positif palsu. Kemudian pada wanita hamil sering terjadi positif palsu.
seperti pada kasus-kasus dengan pemeriksaan anti HIV. Ya. Nah, bagaimana untuk meminimalkan positif palsu ini? Ya, mungkin kita perlu membuat suatu algoritma baru terhadap pemeriksaan antibodi ini. Ya. Terus terang kalau di saya untuk menghindari positif palsu ini, saya menggunakan 2 kit yang berbeda. Ya. Untuk memastikan bahwa ini betul-betul positif. Ya. Kemudian dikatakan tadi ya, bahwa umumnya antibodi ini terdeteksi kira-kira 1-3 minggu ya setelah onset. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tadi saya katakan antibodi ini tidak menunjukkan kekebalan. Jadi harus hati-hati ya. Tidak menyebabkan kekebalan terhadap seseorang. Jadi jangan senang dulu kalau antibodinya positif, oh saya udah kebal. Belum tentu, sekali lagi ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan ya, bagaimana kita memberlakukan new normal di masyarakat. Jangan sampai nanti begitu dites anti COVID negatif, oh dia langsung senang. Saya tidak pengidap COVID-19, jadi saya boleh berkeliaran kemana-mana. Sebaliknya kalau positif, nanti asumsinya, oh saya kan udah kebal, jadi COVID silahkan datang, saya udah kebal, hati-hati ya. Nah, ini keterbatasan serologi tes dikatakan ya, bahwa adanya antibodi yang mungkin tidak menyebabkan tadi ya, tidak akan menyebabkan atau menimbulkan kekebalan terhadap infeksi SARS-CoV-2. Saya lagi seperti infeksi dengue ya. Infeksi dengue ini adanya antibodi terhadap virus dengue tidak menyebabkan kekebalan, sama seperti virus COVID ini ya, COVID-19 ini. Kemudian mungkin ya beberapa tes menyebabkan cross reaksi dengan virus corona lain seperti SARS, kemudian MERS ya. Jadi harus hati-hati kalau positif. Mungkin belum tentu ya dia COVID-19 positif. Nah, juga harus hati-hati tadi saya bilang kalau terjadi positif palsu ya. Nah, jadi mungkin seseorang ini bisa terdeteksi ya antibodinya sebelum terkena infeksi virus corona ini, karena adanya reaksi silang tadi, reaksi silang dengan penyakit-penyakit lain. Kemudian juga ada penyakit autoimun, ada yang pada wanita hamil karena antibodinya keluar banyak. Nah, mungkin juga tadi ya antibodinya belum terdeteksi sehingga terjadi positif negatif palsu. Hati-hati tadi ya. Jadi sekali lagi pemeriksaan antibodi, tes antibodi ini tidak digunakan untuk memilah-milah bahwa ini pasien akut, ini pasien kronis, atau sudah terinfeksi atau belum terinfeksi. Jadi harus hati-hati. Ini yang perlu diedukasi buat masyarakat kita pada keadaan new normal ini. Jadi mungkin nggak perlu saya sampaikan. Nah, ini rekomendasinya apa nih? Kalau seseorang dites rapid antibody, dia positif, apa yang harus dikerjakan? Tadi ya, bahwa positif antibody COVID ini bukan menunjukkan bahwa dia kebal terhadap infeksi virus ya yang akan datang. Karena kita takutkan tadi mungkin terjadi gelombang kedua dan gelombang ketiga. Nah, asymptomatic person atau sering kita istilahkan OTG, orang tanpa gejala ya. Mungkin dia akan terjadi hasilnya positif. Mungkin dia pernah terinfeksi atau tidak terinfeksi, tidak pernah terpapar. Jadi dia juga bisa terjadi sakit, harus hati-hati ya. Nah, kemudian juga sama, pemeriksaan antibodi ini tidak boleh dipakai tadi untuk memilah-milah bahwa dia sakit atau tidak sakit, bahwa oh saya bebas berpergian kemana-mana. Itu yang terus terang buat kami di
Perhimpunan Patologi Klinik kemarin sangat menyayangkan tuh bahwa perhubungan tuh membolehkan seseorang berpergian kalau periksa antibodinya negatif, ya anti COVID-nya negatif. Belum tentu sakit dia. Mungkin pada saat itu antibodinya belum muncul, ya. Sedangkan virusnya sudah ada di dalam. Nah, yang berikut juga, nah ini pada saat new normal ini, apa yang mesti diperhatikan adalah bagaimana kita menggunakan yang namanya APD. Ya. APD oleh petugas kesehatan maupun oleh masyarakat umum. Nah, yang sering terjadi di tempat saya adalah petugas kesehatan pakai APD-nya tidak tepat. Ya. Sekali lagi, COVID-19 ini penyebarannya bukan airborne. Jadi maskernya cukup masker bedah biasa. Kecuali pada orang-orang atau petugas kesehatan yang melakukan tindakan medis yang akan menimbulkan aerosol. Contohnya apa? Tadi orang-orang yang melakukan swab, ya, karena mungkin terjadi aerosol. Kemudian orang-orang yang bekerja melakukan ekstraksi. Karena apa? Karena pada saat ekstraksi perlu dilakukan pemusingan. Jadi kalau cuma petugas laboratorium biasa ya cukup masker bedah. Kalau enggak masker N95-nya habis dipakai. Nah, ini yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa sekali lagi pemeriksaan antibodi ini bukan untuk memilah-milah orang, ya. Ya. Kemudian juga pemeriksaan antibodi ini tidak digunakan untuk menentukan bahwa orang ini boleh kerja enggak, boleh mulai masuk sekolah lagi enggak, gitu ya. Jadi sekali lagi pemeriksaan antibodi ini hanya untuk mengetahui bahwa dia dalam badannya sudah timbul respon antibodi atau belum, bukan menunjukkan kekebalan sekali lagi. Nah, ini harusnya tadi saya harapkan Pak Surya yang berbicara nih, ya, pengalaman di laboratorium. Bagaimana pengalaman di laboratorium terjadi pemeriksaan? Kok ini hasilnya negatif? Terutama yang RT-PCR. Kok hasilnya negatif? Hasilnya invalid, hasilnya error, hasilnya inkonklusif. Mungkin harus diperhatikan faktor-faktor pra-analitik ini, ya. Mungkin identifikasinya hati-hati salah. Makanya di kami sekarang menggunakan NIK, ya, karena kalau NIK itu pasti cuma satu. Kemudian mungkin spesimennya kurang baik pengumpulan spesimennya, ya. Terus terang, saya punya pengalaman. Dulu awal-awal dikatakan spesimennya sputum bisa dipakai. Tapi lama-lama sputum itu perlu perlakuan khusus, perlu pretreatment. Sehingga kadang-kadang kalau spesimennya sputum, sering-sering inkonklusif. Kemudian bagaimana handlingnya, bagaimana transportnya, bagaimana penyimpanan, ya. VTM. VTM ini juga harus hati-hati. Karena tidak semua VTM cocok dengan kit yang kita pakai. Pengalaman saya nih sekarang. Saya dapat bantuan dari Pak Surya, dari provinsi, reagen Sansur. Kitnya bagus, ya. Coba pertama semua jalan. Kontrol positif, kontrol negatif semua bagus. Hasilnya bagus, memuaskan. Begitu saya pakai VTM merek tertentu, semua inkonklusif. Masa 35 sampel yang kita kerjakan semuanya inkonklusif, kan nggak mungkin dong. Jadi sekali lagi VTM sangat pengaruh, ya. Apalagi kalau dikatakan bahwa VTM-nya boleh pakai salin, nggak bisa, ya. Kemudian bagaimana ini ada tidaknya interfering substance tadi ya, tipe atau jenis spesimen juga sangat pengaruh. Saya lebih senang menggunakan yang nasofaring, bukan yang orofaring. Kenapa? Karena orofaring itu saya sering bilang sama anak-anak, mulut kamu itu kebun binatang. Semua di situ banyak. Ada kuman, ada jamur, ada kotoran, semua. Ya.
Sehingga kalau yang kecolek itu bukan materi si virus, yang kecolek itu materi dari mikroba, materi dari jamur atau kotoran, hasilnya juga PCR-nya nanti aneh-aneh. Ya. Kemudian kalau yang masih manual pengerjaannya, pipettingnya, jangan-jangan pipetnya enggak terkalibrasi. Karena kita bekerja dengan ukuran yang kecil-kecil, 5 mikron, 2 mikron. Mungkin ini juga harus diperhatikan. Jangan-jangan nggak keisep 5 mikronnya. Itu yang sering menyebabkan ekstraksinya nggak jalan. Ya. Sampel kontaminasi tadi sama seperti ini yang saya katakan. Kemudian tadi, ya, jangan-jangan pasiennya dikasih antiviral. Jadi ya hasilnya mungkin negatif. Nah, di tahap analitik sekarang apa yang mesti diperhatikan? Tadi ya, bagaimana bahwa kalau pasiennya diperiksa di window period, mungkin juga harus hati-hati, ya. Kemudian dia pakai antiviral tadi ya, atau viral VTM-nya tadi bermasalah, ya. Kemudian juga jangan-jangan kita tidak menggunakan atau tidak melakukan optimasi dulu sebelum memakai kit dan alat PCR yang dipakai. Atau primer dan probe-nya nggak cocok, ya. Atau alatnya malfungsi, ya. Bisa juga tadi, ya, material atau BHP-nya kita pakai salah, ya. Semua harusnya, contohnya sarung tangan misalkan, sarung tangannya betul-betul harus yang bebas bedak, bebas debu. Kemudian ruangannya harus betul-betul terpisah tadi. Pak Surya katakan harus BSL 2. Atau tadi programnya yang mungkin tidak optimal. Proses PCR annealing-nya nggak jalan, ya. Atau juga salah interpretasi, salah membaca hasil. Jadi memang harus hati-hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Here we go now.